Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norviani dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Riau. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang media pembelajaran yang sudah saya buat. Media pembelajaran yang saya buat ini berkaitan dengan materi sistem syaraf manusia. Nah, seperti yang kita tahu, bahwa sistem syaraf manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Sistem syaraf pusat ini berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan semua aktivitas tubuh. Sistem syaraf pusat ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Kali ini pembahasan saya akan berfokus kepada otak. Nah, untuk mempermudah pembahasan kita memerlukan media pembelajaran sederhana. Di sini saya membuat media pembelajaran sederhananya yaitu anatomi otak manusia. Nah, sebelum kita membahas tentang bagian-bagian otak serta fungsinya, perlu kita ketahui bahwa berat otak manusia dewasa itu sekitar 1.300 sampai 1.400 gram, atau sama dengan 2% dari berat tubuh kita. Nah, otak itu terdiri dari 100 miliar sel saraf dan 1 triliun sel penyokong saraf atau yang disebut dengan neuroglia. Nah, otak menerima 20% darah yang dipompakan dari jantung dan memerlukan sekitar 20% pemakaian oksigen tubuh serta membutuhkan sekitar 400 kilokalori energi setiap harinya. Otak kita berada di dalam tulang tengkorak. Di dalam tulang tengkorak ini, otak kita dilapisi oleh selaput yang terdiri dari jaringan pengikat. Selaput ini kita sebut dengan selaput meninges. Selaput meninges mempunyai 3 lapisan. Yang pertama, piameter atau lapisan dalam. Yang kedua itu arkanoid atau lapisan tengah. Dan yang ketiga adalah durameter atau lapisan luar. Otak kita dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu otak bagian depan. Yang kedua, otak bagian tengah. Dan yang ketiga, otak bagian belakang. Baik, untuk mempermudah kita untuk mengetahui mana saja bagian-bagian otak, maka kita perlu media pembelajaran. Di sini saya sudah membuat media pembelajaran sederhana yaitu anatomi otak. Nah, dinding dari kotak media pembelajaran saya ini saya buat dari triplex yang kemudian disampul dengan kertas manila, setelah itu juga disampul dengan plastik. Kotak ini bisa dibuka tutup. Nah, kalau dibuka, beginilah tampilannya. Di sisi sebelah kiri media pembelajarannya terdapat penjelasan mengenai bagian otak dan fungsinya. Ini bisa dibuka atau ditutup, dan di lapisan berikutnya terdapat fungsi dari bagian otak yang ditunjukkan oleh nomor tersebut. Nah, di tengah bagian media pembelajaran ini, di tengah kotaknya itu barulah terdapat media pembelajaran yaitu anatomi otak yang saya buat dari plastisin. Nah, di sisi kanannya ada info di dalam Nah, bagian ini bisa dibuka. Di dalamnya itu terdapat info mengenai otak manusia, tentang 10 fakta menarik otak manusia, 4 lobus otak, dan lapisan selaput meninges. Terdapat juga fungsi otak secara umum, dan juga bagian-bagian otak yang ditulis dengan menarik. Jadi, jika kita lihat, yang merupakan otak depan itu dari sini hingga sini, itu adalah otak bagian depan. Nah, sedangkan ini adalah otak bagian tengah, dan ini adalah otak bagian belakang.
Otak bagian depan itu terdiri dari cerebrum atau otak besar. Nah, ini adalah otak besar. Fungsi dari otak besar ini yaitu sebagai pusat kecerdasan, pusat ingatan, pusat kesadaran, pusat alat indera, dan pusat gerak otot. Nah, jika kita lihat dari atas, otak kita ini mempunyai dua belahan, yaitu yang disebut dengan hemisfer. Ada hemisfer cerebrum kanan dan ada hemisfer cerebrum kiri. Hemisfer cerebrum kanan atau otak kanan itu berfungsi sebagai pusat kecerdasan kinestetis, spasial, emosional, juga berfungsi dalam kegiatan yang melibatkan kreativitas seperti menari, menggambar, dan bernyanyi. Nah, sedangkan hemisfer cerebrum kiri itu atau otak kiri berfungsi sebagai pusat kecerdasan logis dan matematis. Pada hemisfer ini terdapat celah dangkal yang membagi otak kita menjadi 4 lobus. Sulcus itu ini seperti celah. Nah, itu yang membagi otak kita menjadi 4 lobus. Ada lobus frontal, yang warna pink ini adalah lobus frontal. Fungsi dari lobus frontal ini yaitu sebagai pusat saraf bicara, pusat pengatur intelektual, pusat pengatur saraf gerak motorik. Nah, yang selanjutnya itu adalah lobus temporal. Nah, lobus temporal ini berfungsi sebagai pusat saraf pendengaran dan bahasa. Selanjutnya ada lobus parietal, ditunjukkan oleh warna biru ini. Fungsi dari lobus parietal ini yaitu terdapat saraf yang mengatur rasa dan pusat sensasi tubuh. Nah, selanjutnya ada lobus occipital, yang ditunjukkan warna kuning ini. Lobus occipital ini berfungsi sebagai pengatur saraf penglihatan. Nah, di sini kita bisa lihat ada yang warna kuning. Warna kuning itu adalah korteks motorik. Fungsi dari korteks ini yaitu untuk merencanakan dan melaksanakan gerakan. Nah, di sebelahnya itu ada korteks area sematosensorik. Nah, fungsi dari korteks ini yaitu untuk menerima impuls-impuls sensorik spesifik dari talamus. Bagian yang selanjutnya yaitu ini ada yang warna hijau yang ditunjukkan oleh nomor 2, itu merupakan gyrus cingulate. Fungsi dari gyrus ini yaitu sebagai koordinat masuknya sensori dengan emosional, tanggapan emosional, dan mengatur perilaku agresif kita. Nah, selanjutnya di sini ada corpus callosum yang ditunjukkan oleh nomor 3. Fungsi dari bagian ini yaitu sebagai serangkaian serabut yang menghubungkan antara kedua belah otak, yaitu otak kiri dan otak kanan. Selanjutnya yang ditunjukkan oleh nomor 4 adalah talamus. Nah, talamus ini berfungsi untuk menerima seluruh informasi sensori kecuali dari penciuman dan kemudian meneruskannya ke bagian otak lainnya. Nah, selain itu dia juga sebagai tempat persepsi emosional. Selanjutnya ada hipotalamus. Hipotalamus itu ditunjukkan oleh nomor 5. Fungsi dari hipotalamus ini yaitu sebagai pusat koordinasi, pengatur suhu tubuh, rasa lapar, haus, tekanan darah, dan tidur. Nah, selanjutnya ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal itu ditunjukkan oleh nomor 6. Fungsi dari kelenjar ini yaitu berhubungan dengan perkembangan sistem reproduksi serta menghasilkan hormon melatonin yang mengatur pola tidur kita sehari-hari. Ya. Selanjutnya itu ada kelenjar pituitari. Nah, ditunjukkan oleh nomor 7. Fungsi dari kelenjar ini yaitu menghasilkan hormon yang berfungsi untuk mengatur dan merangsang hormon-hormon lain yang ada di tubuh kita untuk melakukan kerjanya masing-masing. Nah, yang selanjutnya yaitu otak belakang. Jadi otak belakang itu yang ini. Nah, itu. Nah, otak belakang itu meliputi cerebellum atau otak kecil, ada pons atau jembatan Farol, dan yang ketiga adalah medulla oblongata. Nah, otak kecil itu ditunjukkan oleh nomor 9. Jadi fungsi dari otak kecil ini yaitu sebagai pusat regulasi motorik, yaitu dengan mengontrol aktivitas tubuh kita serta mengatur keseimbangan tubuh kita. Selanjutnya yang ditunjukkan oleh nomor 10 yaitu pons atau jembatan Farol. Jadi fungsi dari pons ini yaitu menghubungkan otak kecil bagian kiri dan otak kecil bagian kanan, serta mengandung saraf kranial yang berfungsi untuk mengendalikan gerak wajah kita. Selanjutnya yang terakhir yang ditunjukkan oleh nomor 11 yaitu medulla oblongata.
Jadi fungsi dari bagian ini yaitu sebagai penghubung antara otak besar dengan sumsum tulang belakang, serta merupakan pusat pengontrol pernapasan dan denyut jantung kita. Nah, media pembelajaran ini tidak hanya bisa kita gunakan untuk menjelaskan tentang bagian-bagian otak beserta fungsinya, tetapi juga bisa kita sekaligus gunakan untuk mereview atau mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari mengenai bagian-bagian dan fungsi otak tadi. Nah, cara main dari game ini yaitu kita memanggil siswa kita secara bergantian, lalu mengambil kertas gulungan yang ada di dalam mangkok ini. Nah, siapa yang mendapatkan gulungan kertas yang berisikan angka, misalnya angka 3, maka siswa itu harus menjawab nama bagian yang ditunjukkan oleh nomor 3. Dan untuk mengecek apakah jawabannya benar apa salah, kita bisa gunakan yang ini. Nah, jika nomor 3, setelah dia menjawab, baru kita membuka bagian ini. Apakah jawabannya itu benar apa salah. Nah, lalu setelah itu, kita bisa menanyakan juga fungsinya. Fungsinya itu ada di belahan yang selanjutnya. Nah, begitu. Nah, selain angka di dalam gulungan kertas ini juga terdapat tulisan, misalnya nama bagian otaknya itu kelenjar pineal. Maka siswa itu harus menunjukkan angka berapa atau bagian mana yang merupakan kelenjar pineal. Misalnya kelenjar pineal, maka ditunjukkan nomor berapa. Nah, untuk mengecek apakah jawaban itu benar tadi, kita bisa seperti yang sebelumnya, yaitu mengecek angka. Misalnya dia jawab angka 6, maka kita membuka angka 6. Nah, ternyata benar, kelenjar pineal itu ditunjukkan oleh nomor 6. Nah, beginilah media pembelajaran yang saya kerjakan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.